Ditemukan oleh muslimin dan ini adalah pimpinan Yahudi yang memang sangat membenci Islam. Waktu dia bawa kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan orang ini harus dibunuh. Huyai bin Akhtab, ayahku berkata kepada pamanku Yasir, apakah ia adalah orang yang telah dimaksudkan dalam Taurat? Benar nggak itu? Kenapa kok bisa sampai Abdullah bin Salam, pimpinan kita masuk Islam? Kata Yasir, iya, dia orangnya. Dan ini didengar oleh Sofia, masih 9 tahun gitu kan. Maka kata Huyai bin Akhtab, apakah engkau telah memastikan semua ciri dan sifat-sifatnya? Kata pamanku, ya Yasir, iya. Kata ayahku, lalu apa keputusanmu? Si kakak bilang sama adiknya. Kata adiknya, si pamannya Sofia ini, aku putuskan untuk memusuhinya selamanya. Tahu masuk Islam. Bodohnya lagi si Huyai ini bilang juga, kalau gitu aku ikut sama kamu. Sama-sama masuk neraka. Pada saat itu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, hai Muhammad, berikanlah aku bagian dari rampasan itu. Ya. Karena aku telah meninggalkan Yahudi, tidak ikut-ikutan, gitu kan, dan tidak memerangi kamu bersama mereka. Nabi SAW memberikan syarat. Yahudi harus keluar dari Khaybar, bahkan keluar dari seluruh jazirah Arab menuju ke negeri Syam. Tahan tangan kalian. Sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, lapar. 3 hari nih. Kata Nabi SAW, kuffu aidiakum. Tahan tangan kalian, jangan ada yang masuk di mulutnya, berhenti. Subhanallah, 3 hari nggak makan lapar, tapi kepatuhan pada Allah dan Rasulnya tinggi sekali. Kata Nabi SAW, kenapa kalian taruh racun? Apa sebabnya? Jawabannya Yahudi begini, ini riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian letakkan racun? Mereka bilang begini, hai Muhammad, kami mau memastikan apakah kau Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi, kau tidak akan kena racun itu. Hari ini kita akan lanjutkan teman-teman sekalian, lanjutan benteng yang kedua, pembebasan benteng Sa'ab ibn Mu'adz. Ini salah satu orang Yahudi, dan saya sudah bilang, orang-orang Yahudi pada zaman itu menggunakan nama-nama Arab ya. Karena mereka sudah berbaur dengan suku Arab, dan saya sudah pernah ceritakan di awal-awal kajian sirah kita, bagaimana mereka sudah lama datang sebelum Nabi SAW lahir, jauh sekali. Sudah tinggal di Madinah itu sudah ratusan tahun sebelumnya. Mereka turun-temurun karena memang mau menunggu keluarnya Nabi SAW. Umumnya Yahudi menyelamatkan diri pada saat itu dari benteng Naim menuju ke benteng yang setelahnya. Di belakangnya namanya benteng Sa'ab bin Mu'adz. Pasukan muslimin kembali mengepung benteng Sa'ab bin Mu'adz setelah benteng Naim diamankan semua. Tapi di benteng Naim tidak ada makanan. Artinya sedikit sekali makanan. Dan mereka disubsidi oleh benteng Sa'ab pada saat itu ya. Maka muslimin kehabisan makanan. Dan dari benteng Yahudi, dalam benteng tadi Naim tidak ada makanan. Maka suku Aslam, salah satu suku Arab Badui yang sempat masuk Islam, satu suku, kemudian mereka setelah syahadat mereka ikut tinggal di Madinah, mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, kami kelaparan, tidak ada makanan nih. Dan ini pasukan, ribuan orang, 1.400-an orang gitu kan, banyak sekali. Maka Nabi SAW pun berdoa pada saat itu, ya Allah, bukakanlah untuk mereka, muslimin, benteng yang paling banyak persiapan makanannya. Dan pada saat itu benteng yang paling banyak makanannya perbekalan adalah benteng Sa'ab bin Mu'adz, yang benteng kedua yang akan kita bahas ini. Pada saat itu keluar dari benteng Sa'ab satu orang yang bernama Yusha, minta duel. Lalu dihadapi oleh Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu, dan juga Khabbab pada saat itu berhasil membunuhnya. Juga ada beberapa kesatria Yahudi, tidak semua disebutkan namanya, tapi mereka minta duel lalu semuanya juga dikalahkan oleh muslimin. Dan yang keluar hampir orang-orang yang sama dari muslimin tadi, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, kemudian Muhammad bin Maslamah, berputar-putar di orang-orang ini. Pada saat itu ada beberapa ekor keledai liar, karena tidak ada makanan nih, muslimin kehabisan makanan. Ada keledai liar. Keledai ini tentu kita di Indonesia tidak ada mungkin hewannya, tapi dia mirip dengan kuda, cuma berbeda di penciptaan ciptaannya Allah SWT, dia lebih pendek dan giginya lebih besar-besar. Suaranya juga sangat ribut, gitu kan? Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai, karena ribut sekali dia, gitu kan? Yang jelas pada saat itu ada keledai lewat. Keledai liar, bukan orang-orang Yahudi punya.
Para sahabat karena kelaparan melihat keledai liar lewat dan keledai tidak bisa lari cepat, gitu. Maka dikejar oleh para sahabat, diambil, disembeli, kemudian dimasak, ya, dibuat makanan untuk seluruh pasukan tentunya. Ini terjadi tanpa sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemah, ya, kemudian beliau melihat banyak sekali panci-panci yang tadinya mereka bawa memang dari Madinah. Ya, panci-panci besar untuk masakan, untuk memasak untuk pasukan tentunya. Tiba-tiba penuh dengan daging, sudah ada kuahnya, siap untuk dihidangkan. Kata beliau, apa ini? Daging apa ini? Kata para sahabat, keledai wahai Rasulullah. Ya. Kami mendapatkan di sekitar tempat ini tanpa ada pemilik. Maka kata Nabi SAW, sungguh ia telah diharamkan oleh Tuhan kalian. Maka tidak boleh memakan daging keledai. Itu dalam bahasa Arab teman-teman, keledai memiliki bisa dua istilah ya. Keledai yang dikatakan himar ahli, keledai yang hidup sama manusia, yang biasa kalau masih di negara-negara Arab. Di Mesir waktu saya masih di sana tahun 89, waktu itu masih SMP, saya melihat di depan rumah tempat kontrakan kami di apartemen itu selalu harus tiap hari ada keledai yang lewat. Kadang-kadang dia narik gerobak untuk jual buah-buahan dan seterusnya. Jadi memang ada. Ini keledai-keledai ini biasanya warnanya abu-abu kehitam-hitaman. Ini keledai ahli namanya. Ini haram hukumnya. Ini yang diharamkan dalam agama Islam. Yang kedua ada namanya himar wahshi. Jadi keledai yang liar. Dalam arti kata liar ini hidupnya memang bukan hidup dengan masyarakat dan tidak dipakai jasanya oleh manusia. Yaitu kuda zebra, gitu kan. Kita bilang di Indonesia kan kuda. Kalau dalam bahasa Arab tetap dia makan keledai liar. Kalau zebra halal hukumnya. Yang diharamkan hanya keledai yang hidup dengan masyarakat yang biasa oleh manusia yang hidup dengan manusia yang biasa dipakai jasanya yang berwarna abu-abu kehitam-hitaman. Pada saat itu Nabi SAW mengharamkan dan akhirnya semua yang sudah dimasak dibuang oleh para sahabat. Mereka di sini bentuk kepatuhan yang luar biasa. Pada saat itu mereka sangat lapar, tapi Nabi SAW mengharamkannya, maka dibuanglah semua. Dan pada saat itu juga keluarlah hadis Nabi SAW bahwasanya semua yang bertaring dari hewan darat dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya juga diharamkan. Keluarlah hadis-hadis Nabi SAW, Allah mengharamkan untuk kalian keledai, semua yang bertaring dan juga dari hewan darat dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya. Kaum Yahudi selalu pada saat itu siap siaga dan selalu menyerang dengan strategi yang sama. Mereka melempar anak-anak panah mereka dari dalam benteng dan sangat banyak dari pagi sampai maghrib. Gitu. Mereka memiliki banyak pada saat itu gembalaan-gembalaan khusus benteng ini karena banyak sekali makanannya. Mereka punya gembalaan-gembalaan domba, terutama domba banyak sekali. Dan domba-domba ini tidak bisa diberikan makanan di dalam benteng. Harus dibawa keluar jauh dari benteng, rumputan yang luas. Mereka tidak butuh, kalau di benteng butuh tempat yang besar dan juga butuh makanan yang banyak. Caranya kalau mereka harus membuat para pengembala mereka berhasil melewati pasukan muslimin keluar dari pintu gerbang, mereka harus terus menyerang muslimin dengan anak-anak panah sehingga muslimin tersibuk menangkisnya. Lalu gembalaan mereka keluar jauh sekali, pergi jauh di tempat-tempat yang jauh dari muslimin yang tidak mungkin pasukan muslim mengejarnya. Kemudian baru mereka berhenti untuk memanah. Nanti kalau gembalaan itu mau kembali, gitu kan, maka mereka memanah lagi muslimin sampai gembalaan mereka masuk. Gitu kan. Biasanya digembalakan domba ini dari pagi sampai menjelang sore. Ini yang terjadi. Maka pada saat itu muslimin menyaksikan domba ini satu kali keluar sekian ratus ekor, banyak. Dan mereka dalam keadaan lapar. Gitu kan. Ini bagaimana jalan keluarnya? Mau mengambil, dilempari anak-anak panah. Tapi Nabi SAW sempat bilang kepada muslimin sahabat waktu itu, siapa di antara kalian yang bisa mengambil domba-domba itu? Ada yang bisa ngambil nggak? Tapi konsekuensinya bisa terbunuh. Karena kena anak panah kan gitu. Ada satu sahabat namanya Abu Dabs radhiyallahu anhu. Tidak terlalu dikenal tentunya. Ini kunyah beliau julukannya. Tapi namanya saya nggak temukan dalam buku-buku sirah. Cuma dikatakan Abu Dabs radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku wahai utusan Allah. Dan ini menandakan juga setiap orang memang punya kemahiran dan pemimpin perang yang cerdas adalah bagaimana dia membagi tugas. Siapa yang bisa jalankan ya jalankan. Ada yang bisa memata-matai, ada yang bisa duel,
ada yang bisa memimpin perang, ada yang suaranya keras, neriakin takbir sehingga terdengar di sisi-sisi pasukan, ada yang memang khusus untuk ngurus logistiknya dan seterusnya. Ini adalah hal yang sangat baik. Abu Dabs ini berkata, aku ya Rasulullah. Maka para sahabat menceritakan bagaimana Abu Dabs mengambil. Jadi Abu Dabs ini kebetulan orang Badui ya, orang padang pasir. Dan kalau teman-teman lihat cuplikan di YouTube, kalau ketik misalnya kegiatan kaum Yahudi atau cara Badui menangkap hewan-hewan liar. Salah satu cuplikan yang pernah saya lihat, mereka pernah ada satu orang Badui di Saudi di padang pasir itu menangkap seekor burung yang besar sekali. Burung itu lagi di padang pasir lalu kemudian dikejar, dia lari. Orang Badui itu bisa mengejar burung itu dan akhirnya bisa berhasil meloncati dengan kedua lututnya sehingga dua sayapnya ketekan, gitu kan? Dan cara tangkap mereka begitu. Abu Dabs ini contohnya misalnya pada saat dia mengatakan saya Rasulullah, kata Nabi SAW, silakan, ini anak panah lagi lempari orang-orang Yahudi nih, gitu kan? Maka dia pun lari, kata para sahabat. Abu Dabs kemudian lari dengan sangat cepat sambil sedikit mengendap, tidur, kemudian bangun lagi. Begitu terus sampai mendekati ya gembalaan yang sedang orang Yahudi gembalakan ini. Ya. Domba-domba ini pada saat didekatin oleh Abu Dabs, para sahabat mengatakan kami melihat Abu Dabs mengendap-endap seperti singa yang akan memangsa. Dan saat ia sudah dekat, maka tiba-tiba saja ia menyerang ke arah domba-domba tersebut dan dia menangkap satu di tangan kanannya, kakinya domba satu dipegang, dengan satu di tangan kirinya. Jadi seperti memegang domba itu satu kaki gitu. Kemudian dia menarik dengan sangat cepat dan kami semua heran melihat kecepatannya. Tangkap dua-dua lalu ditarik ke pasukan muslimin. Jadi dombanya juga ikut lari sama dia dengan cepat gitu. Ini yang dinukil gitu tentunya. Lalu tibalah di hadapan Nabi SAW gitu. Lalu kemudian pasukan mundur supaya tidak terjangkau dengan anak-anak panah. Lalu disembelihlah 2 ekor domba tersebut dan dimakan oleh kaum muslimin. Serangan Yahudi terus saja bertubi-tubi dan memanahkan anak-anak panah mereka ke arah muslimin, dan pada saat muslimin sibuk menangkis serangan tersebut seperti biasa orang-orang Yahudi ya, jadi pada waktu Abu Dabs tadi pergi mengambil domba itu, maka dia berhasil lari dan dia mundur ke belakang bawa domba itu untuk dimasak. Pasukan muslimin sebelum mundur ternyata orang Yahudi melakukan hal yang sama tadi, buka benteng, menyerang tiba-tiba. Anak panah diberhentiin pada saat sudah ingin menjadikan ada korban muslimin. Kemudian mereka merasa terpukul, pada saat dilawan kembali mereka kembali lagi ke benteng. Lalu melemparin lagi anak panah, begitu terus. Umumnya muslimin pada saat serangan Yahudi tiba-tiba datang, bertahan. Tapi ada di antara muslimin yang sempat melarikan diri dan terbunuh 3 orang di kalangan sahabat pada saat itu. Ya, ada 3 orang yang terbunuh di serangan orang-orang Yahudi yang tadi sudah saya ceritakan. Nabi SAW juga dengan beberapa sahabat sempat terpukul mundur pada saat itu, dan Nabi SAW tetap bertahan sambil meneriakkan kepada para sahabat yang sempat melarikan diri dari serangan tersebut, kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Namun belum ada sahabat yang kembali pada Nabi SAW karena derasnya anak panah yang sedang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi dan pasukan inti Yahudi yang sedang terus menebasi muslimin agar terjadi korban. Maka Nabi SAW meneriakkan suara sambil mengatakan, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, kemarilah. Kalau masih ingat kisah Baiatul Ridwan ya, pohon yang ada di Hudaybiyah, yang akhirnya Nabi SAW membaiat 1398 orang, gitu kan? Yang semuanya harus janji setia ya. Jadi semuanya mengatakan, ya Rasulullah, secara pribadi, ya Rasulullah, hidup dan mati saya akan berkorban untuk Anda dan agama Allah. Selalu begitu. Pokoknya nggak boleh berkhianat. Maka waktu mendengar suara Nabi SAW mengatakan, wahai ashabus syajara, wahai orang-orang yang telah membayar di bawah pohon. Nabi ulangi sampai 3 kali SAW, maka semua sahabat itu berkumpul lagi di sisi Nabi SAW karena mereka sudah tahu akad yang telah ada atau kesepakatan dengan Nabi SAW di Hudaybiyah. Terus saja muslimin membela Nabi SAW dari serangan Yahudi tadi yang tiba-tiba datang itu, sampai mereka berhasil memukul mundur Yahudi, dan dengan pertahanan tersebut ya,
serta serangan balik muslimin membuat Yahudi yang terbalik sekarang terpukul mundur dan mereka sampai terpukul di depan pintu gerbang mereka. Dan karena serangan muslimin tidak berhenti, Nabi SAW dan para sahabat terus menyerang pasukan yang sudah terlanjur masuk tadi, sampai akhirnya mereka tidak sempat menutup kembali benteng mereka dan terbukalah benteng Sa'ab. Kaum Yahudi banyak melarikan diri ke benteng yang ketiga bernama benteng Zubair dan sebagian mereka akhirnya tertawan. Di benteng Sa'ab ini ditemukan banyak sekali makanan dan bekal termasuk banyak kendi-kendi khamr dari orang-orang Yahudi rupanya, dan mungkin sampai sekarang masih terjadi itu ya. Kalau mereka mau berperang, maka supaya pasukannya tidak takut dimabukin dulu. Mereka diminumin khamar supaya punya percaya diri, seperti itulah. Dan ini tentu sangat jauh dengan muslimin. Nabi SAW pada saat melihat kendi-kendi khamar itu, dan memang khamar-khamar yang disiapkan khamar yang paling mahal, yang bagus gitu. Di benteng Sa'ab ini ada khamar-khamar yang mahal sekali harganya. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah, tapi tidak disebutkan Abdullah siapa orang ini, tapi namanya Abdullah. Dia dulu ini pecandu khamr sebelum masuk Islam, gitu kan. Pada saat dia lihat kendi-kendi itu, dia mengingat dulu masa-masa waktu minum khamr nih. Ya. Belum lama masuk Islam, baru berapa tahun gitu kan. Tiba-tiba di dalam riwayat ini dikatakan jiwanya tertarik lagi ingin mencicipi. Syaitan subhanallah menggoda orang walaupun di kancah peperangan nih. Gitu. Maka waktu dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memecahkan kendi-kendi di antara sekian banyak sahabat, rupanya dibuka sampai ditutupnya diincipin. Dia minum. Rupanya dia minum bukan cuma incipin, dia kebablasan minum sampai mabuk. Ya. Orangnya sampai mabuk. Para sahabat yang lihat dia sambil minum menangkapnya. Ya. Mengatakan, kenapa kau minum hai Abdullah? Tapi dia sudah terlanjur minum banyak, gitu kan. Maka dibawa oleh hadapan Nabi SAW. Waktu Nabi lihat mukanya mulai memerah karena dia minum khamar gitu kan. Nabi SAW membuka sendal beliau SAW lalu memukul punggung Abdullah gitu kan. Dicambuk sama Nabi SAW. Waktu dicambuk sama sendal Nabi SAW, sahabat lihat, sahabat semua kerumunin, digebukin sama sendal itu ya. Tentu saya pernah ceritakan teman-teman sekalian, dan kalau kita, saya masih nonton dalam bahasa Arab tentunya, di YouTube itu ada tulisan hal ta'lam atau apa gitu di dunia kalau tidak salah. Apakah Anda sudah mengetahui? Di antaranya adalah penelitian sekarang, kalau orang kecanduan minuman keras, narkotika, kecanduan seks yang bukan pada tempatnya, itu ada pengaruh ditemukan secara ilmiah di punggung, ada urat-urat saraf yang menampung minuman-minuman itu. Kalau tersendat di situ dia akan menjadi kecanduan. Maka dengan ditepuk punggung itu, cambuk dalam Islam, yang kita diajarkan itu kalau dicambuk maka bisa membuat urat-urat saraf yang menampung itu mencairkan kembali sehingga dia tidak menjadi kecanduan. Dan itu ada 2 dokter dari Rusia yang mengadakan penelitian, lalu dia berhasil. Orang-orang yang kecanduan minuman keras, seks bebas, khamar ya, minuman keras dan narkotika, obat-obat yang terlarang ini, maka yang terjadi mereka buka klinik, dan itu sangat laku sekarang di Rusia, ya. Orang masuk yang kecanduan, dibuka bajunya, dicambuk dengan cambukan antara 60 sampai 100 cambukan dan bayar $60 gitu kan. Dan sukses, berhasil gitu kan. Alhamdulillah dalam Islam tidak bayar gitu. Datang saya sini digebukin gitu. Nabi SAW akhirnya memukul punggungnya, memang dipukul punggungnya Abdullah ini. Ternyata hikmah syar'i 1400 tahun yang lalu ini, luar biasa ya. Sekarang baru ditemukan. Nabi SAW memukul punggungnya Abdullah ini, dan para sahabat pun mengikuti perilaku Nabi SAW. Saat itu Umar bin Khattab juga melihat dari jauh, para sahabat lagi ngerumutin, dia kan Umar bin Khattab kepala pimpinan keamanan. Jadi dia agak jauh dari pasukan, memantau dari jauh gitu, muter-muter gitu. Lihat orang lagi ngurumunin, ada apa nih? Begitu dia dekat, ada yang bilang, ada orang yang minum khamar, si Abdullah minum khamar. Langsung Umar menusin pedangnya, ya Rasulullah, ini saya tebas aja nih. Ngapain kok mabuk, pergi berperang kok sempat-sempatnya mabuk gitu kan. Lalu dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau minum khamar gitu kan. Kan Nabi SAW bilang kan, Allah melaknat peminum khamar, ya, pembawahnya, penghidangnya, apalah yang transaksi, yang menjualnya. Kan itu ada hadis semua menjelaskan masalah laknat. Jadi Umar bin Khattab ini pasal mengatakan semoga Allah melaknatmu, bukan karena benci kepada fisik Abdullahnya, tapi memang Nabi mengatakan Allah melaknat kan gitu. Dia ucapkan kalimat tersebut.
Tapi Nabi SAW pada saat itu meluruskan Umar sambil mengatakan, berhenti mencambuk Abdullah, dan menyuruh semua sahabat berhenti. Entah Allahu a'lam waktu itu berapa kali pukulan, cambukan, tapi memang sunnah Nabi SAW 40, gitu kan? 40 kali cambukan. Jangan engkau melaknatnya wahai Umar, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena cambukan tadi itu sudah cukup untuk menghukumnya. Jangan ditambah dengan doa, nggak perlu dengan melaknat. Karena laknat itu berarti meminta agar diangkatnya berkah hidupnya. Baik, di dalam benteng Sa'ab ini ditemukan, muslimin menemukan juga ada seorang pimpinan Yahudi yang bernama Salam bin Mushkim. Ini orang yang buat masalah bagi muslimin ini. Yang banyak buat masalah, yang tidak mau negosiasi sama muslimin. Dia juga sering membiayai pasukan-pasukan yang menyerang Madinah. Kebetulan waktu itu dia sakit keras. Jadi kaumnya tidak sempat membawa lari dia ke benteng Zubair, benteng yang ketiga, gitu kan. Ditemukan oleh muslimin, dan ini adalah pimpinan Yahudi yang memang sangat membenci Islam. Waktu dia bawa kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan orang ini harus dibunuh. Ini pimpinannya nih. Dan ini memang dia yang memicu agar semua benteng Yahudi ini melawan, bertahan. Tadinya orang di awal penyerangan Nabi SAW ada banyak Yahudi yang mau menyerahkan diri. Sudahlah, kita pasrah saja, kerjasama, negosiasi dengan muslimin. Kemudian kita bagi hasil Khaybar. Tapi Salam bin Mushkim ini yang menolak. Nabi SAW perintahkan semua sahabat naik ke atas benteng lalu bertakbir. Maka takbir muslimin sampai terdengar ke semua benteng Yahudi, terutama dua benteng yang terdekat, ada benteng Zubair dan ada benteng juga yang satunya. Dan muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW, waktu Nabi tinggalkan benteng Naim tadi yang pertama, itu beliau meletakkan beberapa pasukan untuk berjaga-jaga dan mereka naik ke atas benteng. Maka Nabi SAW memerintahkan semua muslimin di dua benteng yang sudah dikuasai ini naik ke atas lalu semua serentak bertakbir. Maka terdengarlah takbir-takbir tersebut ke semua benteng Yahudi. Dalam benteng Sa'ab juga ditemukan ada alat melempar batu jarak jauh yang sangat banyak. Ya, jadi dua kayu besar ditaruh, gitu kan? Jarak antaranya ada sekian sentimeter, kemudian memiliki roda, dan di tengah-tengah itu ada alat kayu seperti sendok yang akan ditahan dengan tali, kalau dilepas dia akan melempar batu dengan jarak jauh. Ini belum pernah dikenal oleh muslimin, tapi orang-orang Yahudi sudah mengambilnya. Kemungkinan besar dikatakan dalam beberapa riwayat mereka mempelajari dari orang-orang Romawi yang memang sudah membuat ini sebelumnya. Dan sangat banyak di benteng Sa'ab ini penuh sekali alat-alat seperti ini. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada para sahabat, untuk siapa Yahudi mempersiapkan semua ini? Banyak sekali. Ada mungkin ratusan alat seperti ini dan besar-besar. Ya. Maka para sahabat mengatakan, kami mendengar ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini sudah mempersiapkan diri di Khaybar dalam beberapa waktu ke depan sebelum Anda menyerang ini untuk menaklukkan Jazirah Arab. Dan mereka akan memulai menyerang Madinah. Yang ketiga teman-teman sekalian, pembebasan benteng Zubair. Sudah selesai, Nabi SAW mempelajari dari beberapa tawanan Yahudi bagaimana cara menggunakan alat-alat pelempar batu tadi. Kemudian para sahabat disuruh belajar, kemudian makan, sholat semua di sana. Dua benteng sudah dibebasin, sudah aman. Keesokan harinya Nabi SAW mengepung benteng yang ketiga, benteng Zubair. Dan perlu kita garis bawahi ya, kalau semua benteng Yahudi ini teman-teman sekalian disatuin, kekuatan militer mereka jumlahnya 10.000 orang. Pasukan muslimin yang datang itu 1.395 orang. Artinya 10%-nya saja, gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut di dalam hati mereka, ya. Nabi SAW memerintahkan agar pasukan yang bersama Nabi SAW mengepung benteng ketiga namanya benteng Zubair. Benteng Zubair ini agak berbeda. Posisinya berada di atas gunung sehingga menyulitkan muslimin untuk membukanya. Dari semua sudut tidak dapat ditembus. Jadi ada pintu gerbang, gunung yang tinggi, ada jalan setapak untuk masuk ke sana yang cukup untuk kalau tidak salah ukurannya dalam beberapa athar disebutkan 4-5 kuda saja untuk jalan. Jadi pasukan besar nggak bisa lewat situ, gitu kan. Itu setapak jalan yang bisa 4-5 kuda kalau bersebelah-sebelahan satu sama yang lain, dan itu jalannya sampai menukik ke pintu gerbang. Bentengnya di atas, gitu kan. Maka pada saat itu kesulitan kaum muslimin, bagaimana caranya dilawan nih? Orang-orang Yahudi tadi di dua benteng yang pertama,
Naim dan juga Sa'ab ini, mereka masih sejajar, bentengnya sedatar dengan tanah, dan kalau mereka melempar panah masih bisa ditangkis. Ini kalau dari atas lebih berbahaya. Gitu kan. Panah kan bisa dilempar secara dilempar lurus, ada juga yang bisa dilempar menekuk gitu kan. Dan itu kalau dari atas lebih mudah untuk membunuh atau melawan muslimin. Pada saat muslimin lagi mengepung benteng ini, dan orang-orang Yahudi ternyata sudah dengar kalau Naim dan Sa'ab sudah terbuka kedua benteng ini, mereka pun ketakutan di dalam, sampai akhirnya 2-3 hari setelah dikepung, ada satu orang Yahudi yang bernama Ghazal. Ghazal ini keluar dari benteng tadi. Dia tidak buka pintu gerbang, dia keluar dari satu sisi temboknya, kemudian dia lari ke pasukan muslimin, si Ghazal ini. Lalu ia meminta agar bertemu dengan Nabi SAW. Saat bertemu dengan Nabi SAW bertanya padanya, ada berita apa yang kamu bawa? Kenapa kamu datang ke sini? Ia berkata, aku datang dari benteng yang sangat kuat dan tidak akan pernah bisa dibuka, penuh dengan pasukan, harta dan segala kebutuhan. Sama, gertakan, gitu kan? Gertakan saja. Jadi teman-teman harus paham tentang masalah ini kalau terjadi peperangan. Gertakan-gertakan musuh itu tidak perlu mengganggu muslimin, gitu. Gak ada sama sekali yang mengganggu kita. Jadi walaupun satu orang muslim sudah cukup untuk menghadapi semua musuh. Karena ancaman apapun tidak berpengaruh bagi dia. Kalau sampai terbunuh pun mati syahid. Nabi SAW berkata padanya, apa kau, sambil tersenyum kepada orang ini, apa kau ingin menakut-nakutiku? Hampir sama dengan kasus orang yang pertama tadi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan padaku akan memenangkan peperangan. Aku akan menangkan peperangan dengan muslimin dan merebut Khaybar. Anehnya Ghazal berkata, demi Allah, aku tahu dan Yahudi semuanya tahu, dan kami telah menemukan dalam Taurat bahwa Anda benar-benar atau engkau benar-benar akan membukanya. Oleh karena itu, aku akan menunjukkan pintu gerbangnya supaya engkau bisa masuk. Hanya saja berikanlah aku keamanan juga seluruh keluarga dan hartaku. Nabi SAW mengatakan, baiklah, kalau begitu kau aman, nggak masalah. Dan orang-orang Yahudi tahu, muslimin kalau mengatakan janjikan satu poin, ya sudah berarti benar. Nggak ada sesuatu yang dikhianati. Apalagi Nabi SAW, mereka tahu cirinya. Setelah itu Ghazal mengatakan, wahai Muhammad, benteng ini memiliki segala sesuatunya. Sangat kuat. Di dalam banyak persiapan. Hanya satu masalahnya. Karena di atas gunung mereka nggak punya air. Mereka tidak punya air. Lalu kata Nabi SAW, dari mana mereka mendapatkan air kalau begitu? Kata dia, di belakang benteng ini, sisi pasukan di depan benteng, pintu gerbang. Di belakangnya ini ada satu pintu dibuat dari atas, itu tertutup rapat. Pintu itu kalau dibuka, dibuat tangga oleh orang-orang Yahudi, khusus turun sampai ke lereng gunung, di bawah ada mata air. Dan ada pekerja-pekerja, tugasnya itu memang mengambil air setiap hari untuk kehidupan benteng. Kalau engkau mau, hai Muhammad, aku akan tunjukkan ke arah pintu itu, rebutlah pintu itu. Maka akan berhenti air ke benteng tadi. Nabi SAW pun pergi bersama para sahabat ke sana, dan ternyata ditemukan memang sama, betul apa yang disampaikan, dan para sahabat sempat terkejut melihat bagaimana mereka mengatur luar biasanya. Jadi benteng itu tembok, di sisi tembok itu ada celah yang tidak kelihatan dari jauh, dan di belakang benteng itu memang ada tangga dibuat, dan tangga itu memiliki 4 sisi, jadi 4 tembok, dari 4 sisi tembok semuanya. Jadi satu kali turun tuh 4 orang bisa turun ke bawah, mengangkat air lagi ke atas, begitu terus untuk menghidupi satu benteng ini. Maka muslimin pun naik tangga itu dari lereng gunung, dari bawah naik ke atas sampai tiba di atas. Pintu yang menutupi untuk masuk ke benteng itu ditutup oleh muslimin, ya, diikat, ditutup segala macam sehingga mereka tidak bisa. Maka orang-orang Yahudi sudah tahu kalau ternyata mereka tidak bisa lagi turun untuk mengambil air, sementara kebutuhan air tiap hari dibutuhkan pada saat itu. Karena air tertahan, maka akhirnya beberapa hari saja orang-orang Yahudi tidak punya pilihan lain kecuali mereka menyerahkan semua kekuatan mereka, menyerahkan benteng mereka kepada muslimin, dan akhirnya terkalahkanlah benteng Zubair. Sudah 3 benteng. Nabi SAW memerintahkan hal yang sama. Ketiga benteng ini, seluruh muslimin naik ke atas benteng lalu bertakbir. Terdengar lagi di benteng-benteng Yahudi yang lain untuk menjatuhkan mental mereka dan memastikan kalau sudah 3 benteng dikuasai. Yang keempat, pembebasan benteng Ubay. Yang keempat adalah benteng Ubay. Pasukan muslimin lalu pindah ke benteng setelahnya, yaitu benteng Ubay, dan Nabi SAW membentuk pasukan khusus untuk menyerang benteng tersebut yang dipimpin oleh Abu Dujana radhiyallahu anhu. Seperti kasus benteng-benteng sebelumnya, kaum Yahudi mengutus beberapa orang untuk perang tanding, tapi semua kesatria mereka terbunuh.
Maka Yahudi sepakat untuk tidak perang tanding lagi dan akan tetap bertahan dalam benteng semampu mereka sampai kapanpun mereka mampu. Jadi artinya mereka berusaha, coba menyerang, bertahan, terus begitu. Suatu hari saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang muslimin, jadi seperti biasa, lempar anak panah, kemudian keluar pasukannya menyerang, lalu kemudian mereka kembali tutup lagi pintu gerbang. Hampir sama strateginya. Saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang muslimin sambil melempari anak-anak panah ke arah muslimin, Abu Dujana radhiyallahu anhu bersama pasukannya berhasil memukul mundur Yahudi dan berhasil memasuki benteng mereka dan menguasainya. Kaum muslimin pada saat itu akhirnya menaklukkan benteng Ubay dan mereka menemukan di dalam benteng ada namanya Dabbabat. Dabbabat ini semacam kotak yang tinggi sekali. Di dalamnya terdapat tangga dan bagian depannya terbuat dari kulit-kulit yang dikeringkan dan ditempelkan agar saat dilempar dengan api alat tersebut tidak terbakar. Jadi kotak kurang lebih lebarnya itu antara 5 meter, ya mungkin seperti 3 meter, 3 kali 3 meter. 3 meter kali 3 meter, kotaknya besar. Jadi mungkin bisa 2 sutra, besi sutra kita ini, itu kotak. 3 meter kali 3 meter, gitu. Kotak semua. Di dalamnya itu ada tangga, seperti rumah, ada tangga sampai beberapa tingkat ke atas, bisa 4 sampai 5 tingkat ke atas, gitu kan. Di bagian depannya, ini memiliki roda besar. Pada saat itu mereka pakai roda dari kayu ya. Ada roda besar. Di bagian depannya itu ditempeli dengan kulit-kulit unta, kulit domba yang sudah dikeringkan. Tujuannya ini nanti didorong, menempel ke tembok musuh. Kalau mereka lagi berperang, mereka bawa itu, didorong. Karena ditarik oleh sapi, ditarik oleh hewan-hewan, oleh kuda. Didorong sampai menempel ke temboknya musuh, lalu mereka naik dari tangga-tangga itu untuk membuka pintu gerbang. Fungsinya untuk itu. Di depannya kulit-kulit kering ini tujuannya biasanya pada zaman itu peperangan, kalau musuh membawa alat ini, maka caranya supaya bisa gagal, itu dilemparin dengan panah-panah yang sudah ada minyak di ujungnya dan dibakar. Sehingga kalau, karena ini semua terbuat dari kayu, kalau anak panah itu melengket di alat-alat seperti ini, maka akan membakar kayunya sehingga tidak bisa jalan sampai ke benteng musuh. Nah ini tujuannya kenapa mereka menaruh kulit-kulit kering di depannya, sehingga kalau anak-anak panah api masuknya, kenanya ke bagian depan alat ini, maka tidak akan terbakar. Itu yang dimaksud. Dan muslimin menemukan banyak sekali, ada ratusan dabbabat begini, jumlahnya sangat banyak, dan ini memakan tempat sebenarnya, tetapi ya mereka sudah lakukan itu. Lalu Nabi SAW bertanya, untuk apa ini? Ya. Untuk apa mereka membuat ini? Lalu beberapa sahabat mengambil tawanan-tawanan perang lalu menanyakan kepada mereka, bagaimana fungsinya? Disebutkanlah fungsinya seperti ini dan tujuannya untuk seperti ini. Kaum Yahudi sempat pada saat terbuka pintu gerbang, mereka melarikan diri dari pintu gerbang belakang. Kemudian mereka pergi ke benteng Nadar namanya, benteng Nadar, benteng yang kelima. Benteng ini terhitung benteng yang terkuat Khaybar. Selain berada di atas gunung yang terjal, juga persiapan dalamnya cukup untuk kehidupan setahun. Oleh karena itu, seluruh wanita dan anak-anak disembunyikan di benteng ini. Ini benteng yang kelima, benteng Nadar namanya. Setelah Ubay masuk ke benteng Nadar. Melihat benteng yang sulit ditembus, maka Nabi SAW memerintahkan agar manjanik atau tadi awal ya, yang ditemukan di benteng sebelumnya, yang alat melempar batu jarak jauh, gitu kan? Dan biasanya batu yang dilempar itu, batu-batu yang besar itu dibungkus dengan daun-daun kering cukup banyak, kemudian ditaruh minyak dan dibakar, sehingga batu itu kalau terlempar ke benteng musuh bisa membakar apa saja yang kalau memang kena dengan api itu. Nabi SAW menyuruh sahabat mendorong semua itu, bawa semua tadi manjanik itu, alat-alat melempar batu, dan juga membawa dabbabat tadi, yang juga alat-alat besar tadi yang untuk ditempelkan di tembok musuh sehingga bisa menembus. Akhirnya kaum muslimin belajar menggunakan kedua alat ini dan mereka berhasil. Orang-orang Yahudi yang berada di benteng Nadar tidak bisa berbuat apa-apa karena Nabi SAW mengatur strategi perang pada saat itu agar seluruh serangan lemparan batu ini itu terarah ke satu sisi, sehingga orang-orang Yahudi sibuk menyelamatkan diri dari itu dan dengan manjaniknya, dengan lemparan batu, sementara sisi yang lain, semuanya sisi benteng itu dirapatkan dengan alat tadi yang satu lagi ya, yang alat yang didorong, yang tangga untuk naik ke atas.
Melalui kejadian tersebut akhirnya orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apa dan beberapa sahabat akhirnya berhasil masuk ke dalam benteng dan membuat seluruh Yahudi laki-lakinya melarikan diri pada saat itu dan seluruh anak-anak juga wanita menjadi harta rampasan perang karena orang-orang Yahudi berhasil lari ke benteng yang setelahnya lagi. Seluruh wanita dan anak-anak Yahudi dibagikan kepada pasukan muslimin dan menjadi bagian Nabi SAW seorang wanita yang menjadi istri Nabi SAW namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, dan sebelumnya beliau sempat si Sofiyah ini menjadi bagian harta rampasan perangnya Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Namun Ali bin Abi Thalib sempat datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai utusan Allah, Sofiyah adalah anak raja karena ayahnya Huyai bin Akhtab, pimpinan suku Nadhir gitu kan, dan juga dia tadinya istri seorang raja juga, Raja Khaybar bernama Kanana bin Abi Huqaiq. Jadi wanita ini tidak layak untuk laki-laki lain, pantasnya buat anda. Maka Nabi SAW pun akhirnya bernegosiasi menyampaikan kepada Dihya, kalau ini adalah wanita yang sudah jatuh di bagianmu, maka apakah boleh ditukar? Maka Nabi SAW, Dihya pun menerima dan akhirnya Nabi SAW menggantikan dengan tawanan yang lain. Setelah itu Nabi SAW berkata kepada Sofiyah, begitu sudah menjadi hak Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Sofiyah, aku akan bebaskan kamu karena Allah. Dengan syarat, kau masuk Islam. Ya. Kalau kau masuk Islam, selesai. Kau akan bebas, tidak usah jadi tawanan perang. Tiba-tiba Sofiyah tanpa ragu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, orang Yahudi susah sekali masuk Islam. Dan kita pernah jelaskan, salah satu juga tawanan perang Nabi SAW namanya Maimunah. Ya. Di perang Quraidah, kalau masih ingat. Itu sudah jadi tawanan perang, masih nggak mau masuk Islam. Setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah, baru Allah bukain hatinya masuk Islam. Jadi orang Yahudi walaupun wanitanya berkeras, tetap mau berpegang pada agama mereka. Tapi Sofiyah ini sangat lunak dan tiba-tiba dia syahadat. Maka Nabi SAW dan para sahabat sempat heran, dalam riwayat dikatakan, bagaimana begitu cepatnya Sofiyah masuk Islam? Lalu Nabi SAW tanya di depan para sahabat, kenapa engkau tiba-tiba masuk Islam, hai Sofiyah? Apakah hanya sekedar penawaran saya agar kau bebas tawanan perang? Dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Ceritanya adalah, Sofiyah ini bercerita, pada saat saya masih kecil, berumur 9 tahun, gitu, waktu masih tinggal di Madinah, sebelum suku Nadhir yang dipimpin oleh ayahnya Sofiyah namanya Huyai bin Akhtab diusir oleh anda dari Madinah dan mereka berkhianat. Aku melihat ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Yasir bin Akhtab pernah atau setiap kali mereka pulang ke rumah, pasti keduanya menyapaku, memelukku, menciumku karena aku masih kecil pada saat itu. Satu hari pada saat salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam di tangan anda namanya Abdullah bin Salam. Kalau antum masih ingat ceritanya, Abdullah bin Salam pendeta Yahudi yang pernah datang kepada Nabi SAW lalu dia masuk Islam kan. Setelah dia syahadat dia bilang, ya Rasulullah, ada 3 hal, hai Muhammad, saya akan bertanya padamu 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Kalau kau jawab saya akan masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, tanyalah. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, siapa yang pertama masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi SAW, kaum orang fakir dari kaum muhajirin. Apa makanan pertama ahli surga? Kata Nabi SAW, ujung hati ikan. Gitu kan? Lalu bagaimana yang ketiga? Bagaimana caranya seseorang memiliki anak laki-laki atau anak perempuan? Atau menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan? Maka kata Nabi SAW, kalau laki-lakinya lebih dulu klimaks, maka anaknya akan perempuan. Dan kalau perempuannya lebih dulu klimaks, maka anaknya laki-laki. Gitu kan? Maka Abdullah bin Salam pun syahadat. Karena dia tahunya diketahui oleh Nabi saja gitu kan. Setelah syahadat kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang Yahudi ini kaum ghadar, orang yang suka berdusta, berkhianat. Maka jangan sampaikan tentang Islam saya, kecuali ya, undang dulu mereka dan saya akan sembunyi. Kata Nabi SAW, baiklah, dipanggillah. Salah satu yang datang, di antara yang datang dari pimpinan-pimpinan Yahudi waktu diundang oleh Nabi SAW adalah Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofiyah radhiyallahu anha dengan pamannya Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta Yahudi dan pimpinan suku mereka. Datang di masjid lalu kata Nabi SAW kepada mereka, di antaranya tadi ayah dan pamannya Sofiyah radhiyallahu anha, bagaimana kedudukan bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di mata kalian?
Kata mereka, dia adalah pimpinan kami, dia orang yang paling pintar di antara kami, dia adalah orang anaknya pimpinan kami, maksudnya ayahnya Abdullah bin Salam juga ulama kami. Orang yang paling sempurna segala-galanya lah. Kata Nabi SAW, kalau gitu hai Yahudi masuk Islam lah. Karena kalian tahu ini kebenaran, saya adalah utusan Allah. Dan Abdullah bin Salam masuk Islam. Mereka bilang nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah keluarlah. Abdullah bin Salam keluar dari belakang tembok. Hai Yahudi bertakwalah sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba orang-orang Yahudi ini mengatakan apa? Dia orang yang paling bodoh di antara kami. Dia orang yang tidak, ya, orang yang terhina, orang yang apalah segala macam penghinaan disampaikan. Maka pada saat itu kata Sofia radhiyallahu anha, ayah dan paman saya pulang ke rumah, ke benteng. Lalu masuk ke dalam rumah. Pertama kalinya mereka masuk ke dalam rumah tidak menciumku dan tidak bermain denganku. Aku pun kaget, waktu umurnya masih 9 tahun radhiyallahu anha. Dan aku mendengarkan pembicaraan keduanya. Pembicaraan keduanya adalah Huyai bin Akhtab, ayahku berkata kepada pamanku Yasir, apakah ia adalah orang yang telah dimaksudkan dalam Taurat? Benar nggak itu? Kenapa kok bisa sampai Abdullah bin Salam, pimpinan kita masuk Islam? Kata Yasir, iya, dia orangnya. Dan ini didengar oleh Sofia, masih 9 tahun gitu kan. Maka kata Huyai bin Akhtab, apakah engkau telah memastikan semua ciri dan sifat-sifatnya? Kata pamanku, ya Yasir, iya. Kata ayahku, lalu apa keputusanmu? Si kakak bilang sama adiknya. Kata adiknya, si pamannya Sofia ini, aku putuskan untuk memusuhinya selamanya. Dia masuk Islam. Bodohnya lagi si Huyai ini bilang juga, kalau gitu aku ikut sama kamu. Sama-sama masuk neraka nih. Di sini saya tulis, saya bilang sungguh ini kebodohan orang-orang Yahudi ya. Sampai hari ini mereka benar-benar mengetahui kalau Islam itu benar dan mereka salah, tapi tetap saja bertahan dalam kesalahan karena fanatik buta. Bahkan mereka tahu mereka itu yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi pasukannya Dajjal. Dan mereka tahu itu. Dan sekarang mereka bangga dengan itu. Kami sedang menunggu pimpinan kami Dajjal. La ilaha illallah. Kata Sofia radhiyallahu anha, semenjak itu Islam pun masuk ke dalam hatiku karena ayah dan pamanku yang merupakan orang terdekat denganku sendiri juga pendeta Yahudi, keduanya mengakui kenabian Anda. Sofia radhiyallahu anha sangat terkenal dengan kecantikannya ya. Memang ini punya kelebihan fisik radhiyallahu anha. Cuma memang keadaan fisiknya sama dengan Aisyah ya. Jadi agak pendek ya. Sehingga Aisyah merasa bahwasanya Sofia ini saingannya. Dan seringkali Aisyah radhiyallahu anha cemburu dan mengolok-oloknya seraya mengatakan, wahai anak keturunan Yahudi. Gitu kan. Kalimat ini sering diucapkan oleh Aisyah dan Aisyah motivasi istri yang lain, nih orang Yahudi nih. Kita katain wahai anak Yahudi. Gitu kan. Ini riwayat ya, kita bukan sedang menjelekkan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tapi kisah. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, kalau ada sebuah riwayat kejadian seperti ini, kita bukan sedang menyorotin perilaku sahabat yang keliru, tapi kita sedang menyorotin apa yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan, seperti masalah kasus cemburunya Aisyah, banyak orang bilang Aisyah itu pencemburu radhiyallahu anha. Jadi yang disorotin perilakunya Aisyah, ini salah. Kenapa? Karena kita harus mengambil hukum dari penyampaian Nabi, bukan perilakunya Aisyah. Karena Nabi SAW meluruskan cemburu itu nggak boleh. Karena cemburu hanya boleh kalau memang betul-betul pelanggaran agama terjadi. Tapi kalau orang cemburu sama mertuanya, cemburu sama anaknya, ini salah tempat. Gitu. Nggak boleh begitu. Jadi ada banyak ibu-ibu gitu cemburu sama suaminya karena pergi kemana ibunya. Kalau ibu kamu datangin, kalau saya nggak ada waktu. Loh, itu ibunya, mau dihapus statusnya. Kan nggak mungkin gitu kan. Jadi nggak mungkin. Ada orang cemburu sama anaknya, kalau anak ada waktu, kalau sama saya nggak ada. Gimana anak kamu kok? Gitu. Nggak mungkin, kan ini salah. Maka harus difahamin. Maka karena seringnya diucapkan pada saat awal datang ke Madinah, gitu kan, Aisyah merasa ini adalah saingannya, maka dikatakan, hai keturunan Yahudi. Maka suatu hari Sofia sempat menangis dan Nabi SAW bertanya. Jadi Sofia rupanya selalu sembunyikan, tidak sampaikan ke suaminya, gitu kan. Sudahlah ini madu-madu saya biarin aja bilang anak Yahudi. Tapi satu waktu tidak tahan dia nangis, terbawa perasaan. Nabi SAW pas mendatanginya, lalu ditanya, kenapa engkau menangis Sofia? Sofia lalu mengeluh kepada Nabi SAW tentang perilaku para madunya. Maka Nabi SAW mengajarinya berkata, bila engkau diolok lagi, maka ucapkan, kalau ayahku adalah Harun, seorang nabi,
dan pamanku juga Musa, seorang nabi. Dan siapa di antara kalian yang memiliki itu? Maaf, dan suamiku juga nabi, gitu kan? Maka siapa yang di antara kalian memiliki itu? Di sini disebutkan oleh para ahli hadis, Sofia ini radhiyallahu anha keturunannya Nabi Harun alaihissalam. Memang dia keturunan langsungnya, jalur langsung. Jadi kan makanya ayahnya Huyai bin Akhtab dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi. Maka kalau kau diolok-olok lagi sama madumu, bilang, aku ini ayahku, kakek kesekianku adalah Harun, nabi. Pamanku, saudaranya Harun, Musa, nabi. Suamiku nabi. Siapa di antara kalian yang punya begitu? Maka pada saat Sofia mulai diolok-olok lagi oleh beberapa madunya, dia mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Aisyah dan yang lain tidak bisa ngomong. Dan semenjak itu berhenti, tidak menghina lagi. Tentu ada beberapa ulama yang menanggapi mengatakan, pada saat itu Nabi SAW pun memberitahukan kepada para istrinya, kalau perilaku itu tidak boleh, dan sesungguhnya Sofia memiliki kedudukan karena pamannya, ayahnya, dan suaminya semuanya Nabi, dan kalian tidak memiliki itu. Akhirnya para istri Nabi SAW yang lainnya berhenti, gitu kan? Dan ini juga sebuah pelajaran yang diambil dalam masalah kasus rumah tangga. Tidak selamanya kalau laki-laki itu berpoligami, sini istrinya lagi bertengkar, dia juga ikut tegang. Enggak lah, hadapi dengan tenang saja, gitu kan? Hadapi dengan tenang. Kalau ada pernah Aisyah cemburu dengan istri yang lain, gara-gara dibawa makanan, terus orang ini datang, istri Nabi SAW datang, Aisyah lagi masak, lalu Aisyah maksa dia makan. Kalau tidak salah itu Sauda radhiyallahu anhum ajmain datang ke rumah. Aisyah pikir waktu datang Sauda ini mau ganggu waktu dia sama Nabi. Karena lagi di rumah. Padahal Sauda ini niatnya mau menyampaikan hajatnya pada Nabi SAW. Lalu Aisyah mengatakan, ini saya masak, kamu harus makan. Kata Sauda, saya nggak mau makan. Gitu. Kenyang, enggak, kau harus makan. Kalau enggak saya akan coret di wajahmu. Gitu kan. Maka kata Sauda, saya nggak mau makan. Nabi SAW lihat nih, istrinya lagi ribut nih. Apa yang Nabi lakukan? Sini bapak-bapak lakukan apa kira-kira? Akhirnya Nabi SAW lihat Aisyah benar-benar mencoret makanan itu, dicoret di wajahnya Sauda. Sauda balik ke arah Nabi. Kata Nabi SAW, coret juga wajahnya. Diambil juga oleh Sauda, dicoret juga wajahnya Aisyah. Akhirnya coret-coretan wajah gitu kan. Setelah itu lagi coret-coretan wajah, mungkin mereka jadi malu sendiri kan. Coret-coretan wajah, lewat Umar bin Khattab. Begitu lewat Umar, suara sendalnya Umar kedengar nih. Berhenti dua-duanya. Nabi SAW senyum. Kenapa kalian berhenti? Umar lewat. Tapi clear pada saat itu. Ini bukan berarti biarin istri berantem. Enggak. Artinya perilaku yang biasa. Akhirnya mereka jadi tahu ini perilakumu salah. Enggak ada suami enggak dukung nih. Ada orang kadang-kadang poligami karena dia hanya mencari ridho istrinya. Akhirnya ya sudahlah, saya enggak apa-apa. Nanti saya ceraikan yang itu. Datang sana nanti saya ceraikan yang ini. Ini munafik untuk apa? Apa adanya memang, yang salah, yang benar, gitu kan? Seperti itu. Baik, kita kembali ke bahasan kita. Pada saat Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan perang, benteng Ubay, dan juga benteng Nadhar. Ada dua benteng yang terakhir. Seorang Arab Badui sempat mendatangi Nabi SAW dan masuk Islam pada saat itu. Jadi rupanya Arab Badui ini tinggal di sekitar Khaybar juga, tapi dari turunan Arab. Dia melihat pasukan muslimin, sebentar menang, mereka sholat, dengarin ayat-ayat Al-Quran, dia lagi lewat saja, gitu ya. Dia tertarik dan coba bertanya dengan beberapa sahabat, agama apa kalian ini? Apa yang kalian yakini? Kenapa nyerang Yahudi? Dijelaskan oleh para sahabat, sampai akhirnya Islam masuk dalam hatinya. Dia ingin masuk Islam. Kata dia, di mana pimpinan kalian? Lalu para sahabat tunjukkan Nabi SAW. Dia datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah mendengarkan dari sahabat-sahabat Anda tentang agama Anda ini, dan saya mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, baik, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ucapin syahadat. Diucapin syahadat. Setelah diucapin syahadat, maka Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi membagi-bagi harta rampasan perang dua benteng tadi, Ubay dan benteng Nadhar, gitu kan? Dibagi-bagi. Waktu dibagi-bagi kata Nabi SAW kepada para sahabat, berikan orang ini juga. Dia masuk Islam. Dan kebetulan lagi pembagian harta rampasan perang. Bagilah ini. Kata orang tersebut waktu dibagi, untuk apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bagian buat kamu. Kami lagi bagi-bagi harta rampasan perang, kamu masuk Islam. Dia bilangnya, Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya mendengar sahabat-sahabat Anda keluar dari Madinah jauh-jauh ke sini untuk mati syahid. Mau mati. Bukan untuk harta.
harta ini cuma nomor kesekian. Saya berharap mendapatkan itu. Saya berharap, wahai Rasulullah, anak panah Yahudi terlepas dari bentengnya, kena ke sebelah sini saya, ditunjuk bagian depan dadanya, dan keluar di sebelah sini panahnya, lalu saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur dengan Allah, dengan ucapanmu, maka Allah akan memberimu itu. Subhanallah, pada saat sudah selesai, Nabi SAW pada saat lagi membagi-bagi harta rampasan perang, ternyata ada di benteng Yahudi yang terakhir sekali, di benteng Nadar itu, pada saat itu lagi pembagian harta Ubay tadi, benteng Nadar ini belum 100% terbuka. Masih ada orang-orang Yahudi di dalam yang coba melemparkan anak-anak panah. Dan ternyata waktu anak-anak panah dilemparkan ke arah muslimin yang sedang membagi-bagi harta rampasan perang benteng yang sebelumnya Ubay, maka yang paling pertama mati si orang Badui tadi, yang baru masuk Islam. Waktu dia jatuh, Nabi SAW melihat dia, karena dia yang jatuh, yang lainnya masih hidup gitu kan, tidak kena. Lalu Nabi SAW lihat wajahnya, beliau mengatakan, huwa, apa dia orang tadi yang masuk Islam ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah, ia telah jujur pada Allah, Allah jujur padanya. Ternyata anak panah Yahudi masuk di tempat yang tadi dia tunjuk. Di tempat yang tadi dia tunjuk, di situ tembus, kena dan tembus di belakang, dan dia mati syahid. Waktu melihat kejadian tersebut, kata Nabi SAW, ya Allah, ia adalah hambamu yang telah berhijrah, maksudnya dari kekafiran kepada kebenaran, ke jalanmu dan jujur padamu. Maka saksikan dia sebagai orang yang beriman, dan terimalah ia, dan aku menjadi saksi atasnya. Mendengar perkataan Nabi SAW tadi, dan Nabi juga menyebutkan dalam riwayat lain, siapa yang ingin melihat orang yang belum pernah sujud sekalipun menjadi ahli surga, ini orangnya. Maka para sahabat menangis waktu itu, hampir semua menangis, 1000 lebih orang. Nangis semuanya. Kenapa mereka nangis? Karena mereka jauh-jauh dari Madinah keluar mau mati. Orang ini baru masuk Islam, udah mati gitu. Udah dapat yang mereka jadikan target gitu kan. Karena semua sahabat dan insya Allah semua muslimin yang niatnya ikhlas meninggikan kalimat Allah dalam peperangan berharap mati dulu. Masalah harta rampasan perang itu urusan yang kesekian gitu. Baiklah. Nabi SAW juga memberi semua yang tidak bisa hadir di Khaybar karena ada uzur. Ada 4 orang sahabat yang kebetulan dari Hudaybiyah itu tidak bisa ikut. Ya. Makanya tadi saya bilang jumlah pasukan Khaybar, jumlah pasukan muslimin 1395 orang. Kan yang ikut di Khaybar 1400 orang kan gitu. Satunya orang munafik. Nah kita keluarkan si munafik, lalu ada 4 orang yang sakit. Kurang lebih ada 1394 orang lah ya yang hadir. Maka Nabi SAW membagikan juga 4 orang yang sakit di Madinah ghanimah. Karena mereka sebenarnya kalau tidak sakit mereka mau ikut. Dan ini keadilan Islam, gitu kan. Bagaimana seseorang kalau memang sudah niat, kemudian dia punya udzur syar'i, maka Allah SWT akan berikan. Hampir mirip dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah amalan, ya, amalan-amalan sunnah kayak biasa puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid, lalu kemudian dia punya udzur, safar, atau tiba-tiba menjadi gila, naudzubillah, atau kena penyakit kronis yang membuat dia tidak bisa lagi puasa, maka pahalanya tetap berjalan karena dia pada saat sehat mengerjakannya. Jadi itu penting sekali teman-teman menjaga ibadah pada saat kita lagi sehat. Sama dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Kita sering kerjakan pada saat lagi mukim dan sehat. Kalau kita musafir atau kita punya udzur, maka secara otomatis tetap berjalan pahalanya. Tapi bagi yang sudah menjaganya. Baik. Nabi SAW juga menyendirikan harta rampasan yang belum bisa ikut Khaybar karena ada udzur. Tidak bisa ikut umrah dan kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada juga di antara ghanimah yang disisihkan khusus untuk penduduk Madinah. Pada saat itu, kalau masih ingat ada suku Ghatafan. Ingat gak? Nah, lupa ya? Udah biasa lupa terus. Ini kebiasaan yang buruk ini. Suku Ghatafan itu suku yang termasuk di perang Ahzab ya. Sempat ada 4.000 orang dari mereka yang ikut berperang, yang Nabi SAW sempat negosiasi sama mereka dan seterusnya. Nah suku Ghatafan ini kalau masih ingat di awal kejadian Khaybar, mereka sempat si Uyainah bin Muhsin, pimpinannya yang diberikan julukan oleh Nabi SAW Ghabiyu Muta', orang goblok yang selalu diikuti gitu kan. Bodoh sekali dia, instruksinya aneh-aneh gitu. Tapi kata Nabi SAW, dia kalau menginstruksikan sesuatu 10.000 orang siap angkat pedang buat dia, fanatik buta gitu. Dialah yang tadinya, kalau masih ingat di awal kisah Khaybar kita ini,
yang datang mengikuti pasukan muslimin dari belakang, gitu kan. Kemudian dia masuk ke dalam benteng Yahudi, motivasi Yahudi untuk supaya jangan takut, dia yang memotivasi gitu kan. Saya akan bersama kalian. Nabi SAW sudah negosiasi, pulanglah, nanti hasil Khaybar saya akan kasih kamu seperempatnya, setengahnya. Tidak mau, tetap tidak mau. Dia bilang, kau tidak akan menang hai Muhammad. Subhanallah, kalau masih ingat waktu itu, waktu pasukan muslimin sudah berada di depan benteng Yahudi, tiba-tiba ada yang teriak kalau suku Ghatafan diserang oleh musuh, gitu kan. Entah suara itu dari mana. Sebagian ahli sejarah mengatakan kemungkinan dari malaikat yang dengan hikmah Allah datang membantu. Kalau suku kalian sedang diserang, maka Uyainah bin Muhsin menarik pasukannya dari benteng Yahudi yang untuk membela mereka, lalu kembali ke sukunya. Sukunya jauh, Ghatafan jauh ini. Nah, waktu itu disuruh dinasihatin oleh para sahabat. Ayo Uyainah, terima penawaran Nabi. Gak usah ikut-ikutan, kau akan dapat sepertiga dari Khaybar nih. Gitu kan? Lebih baik tenang-tenang, gak usah ikut perang, gak usah apa, nanti muslimin kasih kamu. Enggak, saya gak akan ikut-ikutan. Saya akan sama Yahudi, kalian tidak akan menang dan seterusnya. Gitu kan? Akhirnya dia pergi kan. Waktu dia balik lagi ke Khaybar, dia kaget muslimin sudah menang. Sudah menembus banyak sekali benteng-benteng kan. Terakhir tinggal benteng Nadhar gitu kan. Maka Uyainah ini yang bodoh tadi tiba-tiba tiba dengan pasukannya. Saat melihat muslimin telah menang dan sedang membagi-bagi harta rampasan perang, pada saat itu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, hai Muhammad, berikanlah aku bagian dari rampasan itu. Ya. Karena aku telah meninggalkan Yahudi, tidak ikut-ikutan, gitu kan, dan tidak memerangi kamu bersama mereka. Nabi SAW lalu berkata padanya, bukankah kau meninggalkan benteng Yahudi karena ada teriakan yang mengatakan sukumu sedang diserang? Kan karena itu kamu tinggalkan. Maka Uyainah pun malu sendiri depan sukunya, gitu kan. Tapi ternyata orang ini memang dasarnya bodoh, gitu kan. Tetap aja dia mengatakan, ya, tapi hai Muhammad, kau adalah orang yang dermawan, kau orang yang baik, berikanlah aku harta rampasan perang, gitu kan. Tetap ngoyoh untuk minta dikasih. Gitu. Maka Nabi SAW berkata padanya, hai Uyainah, begini aja, aku akan berikan kepadamu Raqabah, gitu kan. Maka Uyainah berkata, apa itu Raqabah? Dia pikir ini harta rampasan perang nih. Gitu. Kata Nabi SAW, hai Uyainah, bukankah tadi malam waktu kau tidur di sukumu, jadi Nabi di perjalanan menuju ke sini, kau sempat mimpi bertemu denganku dan kau lihat aku sedang membagi-bagi harta rampasan perang. Ini membuat Uyainah kaget sekali karena mimpinya Nabi tahu, gitu kan. Semalam kau mimpi waktu sebelum tiba di Khaybar, kalau engkau melihat aku membagi-bagi harta rampasan perang dan kau meminta harta rampasan perang dan aku berkata, aku akan berikan kepadamu Raqabah. Dan kau bertanya kepadaku, apa itu Raqabah? Lalu aku berkata, Raqabah adalah gunung yang tidak ada apa-apanya dan jauh dari sini. Ada sebuah gunung di sana, di wilayah Khaybar, tapi jauh sekali, jaraknya jauh, berhari-hari jalan, dikenal dengan Gunung Raqabah. Raqabah kosong sekali, nggak ada apa-apanya, nggak ada pohonnya, nggak ada apa-apa, gunung batu gitu kan. Dan itu dikenal dengan isyarat, orang kalau, oh saya sudah sampai di Raqabah, mudah dikenal, karena gunung itu gampang dikenal, tidak ada apa-apanya gitu. Maka kata Nabi SAW, kalau mau kau bisa ambil Raqabah, silahkan. Gitu kan. Maka Uyainah sudah faham kalau tidak akan dikasih apa-apa oleh Nabi SAW. Tentu layak, tidak mungkin dikasih. Bukan muslim, tadinya memerangi muslimin dan seterusnya. Lalu pada saat itu, Uyainah lalu mendatangi Yahudi, karena dia lihat Nabi SAW percuma tidak kasih apa-apa. Dia masuk ke benteng Nadhar yang masih belum dibuka semuanya oleh Nabi SAW kan. Masih terjadi proses peperangan. Maka dia masuk ke sana dan memotivasi Yahudi agar jangan takut sambil berkata, aku akan bersama kalian. Namun anehnya pada saat itu, kaum Yahudi kan sudah tahu, semua benteng mereka sudah dikalahkan, tinggal benteng yang satu. Dan Uyainah tadinya meninggalkan mereka. Maka orang Yahudi malah menyalahkan Uyainah sambil berkata, kami tidak kalah kecuali justru karena kamu. Maka Uyainah pun diusir oleh orang Yahudi dari bentengnya. Maka Uyainah pun akhirnya pulang dan tidak membawa apa-apa. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada pembebasan atau pembukaan benteng Kananah dan juga kemenangan muslimin secara mutlak. Ini sebenarnya benteng yang ke-6 ya, tapi setelah benteng Nadhar tadi gugur, rupanya ada benteng satu lagi yang memang ini dianggap pertahanan terakhir Yahudi di ujung Khaybar. Di dalam benteng ini ada raja Yahudi yang bernama Kanana bin Abi Hukaik. Kanana ini sangat takut karena melihat tahu muslimin telah menang, demikian pula kaumnya Yahudi secara umum. Sampai saat akan mengikat busur panah pun ia tidak mampu mengikat talinya.
Nah biasanya busur panah diikat lagi talinya gitu kan. Ini, kalau kita sekarang sudah model baru dicantolin aja. Zaman dulu orang masih mengikat manual. Maka ia pun menyatakan penyerahannya kepada muslimin. Karena dia kena takutnya, ya, dan benteng ini terakhir pasukan muslimin sudah merebut semua benteng-benteng, banyak jadi tawanan perang orang-orang Yahudi. Maka akhirnya dia pun melihat dirinya. Pada saat dia mau coba melempar anak panah ikut dengan pasukannya, tidak bisa. Karena lemahnya tangannya dan dia tahu kalau dia tidak bisa. Maka kaum Yahudi pun pada saat itu disuruh oleh dia untuk menyerahkan diri. Masih ada sebagian mereka menyatakan kita berdamai saja. Saat mencoba damai ternyata Nabi SAW menolak pada saat itu untuk damai sebelum perang. Dan Nabi SAW berkata kepada mereka, kalau kalian mau tunduk pada hukumku, tapi bukan damai. Karena ketakutan akhirnya Yahudi pun setuju. Nabi SAW memberikan syarat. Yahudi harus keluar dari Khaybar, bahkan keluar dari seluruh jazirah Arab menuju ke negeri Syam. Pada saat itu, kalau yang masih mau hidup, boleh keluar dari jazirah Arab dan perginya ke negeri Syam. Yang kedua, Yahudi tidak boleh membawa harta, baik emas maupun perak. Juga seluruh senjata dan balasan seluruh tawanan laki-laki mereka dibebaskan. Artinya kalau mereka ikutin, nggak ada harta yang disembunyi, emas dan perak. Mereka juga tidak membawa senjata apapun, semua tawanan laki-lakinya bebas. Silakan pergi. Bila ada satu saja emas atau perak yang disembunyikan, maka seluruh Yahudi akan dibunuh. Sepakat ini. Setuju nggak? Ini syarat yang terberat bagi Yahudi karena mereka mencintai emas lebih dari dirinya sendiri. Ya. Jadi orang-orang Yahudi luar biasa, gitu ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, mereka mencintai harta itu dengan luar biasa, gitu ya. Maka Yahudi pun akhirnya memenuhi syarat Nabi SAW dan seluruh Yahudi keluar dari benteng mereka dan tidak boleh bawa apapun, satu persatu diperiksa. Cuma pakaian di badan, bawa bekal makanan, keluar, gitu kan. Dan Nabi SAW menyuruh mereka agar berkumpul di satu tempat, lalu jalan bersama-sama. Tidak boleh satu-satu orang, suruh keluar sekalian bersamaan. Pada saat mereka keluar dari benteng mereka dan mereka tidak bawa apapun, muslimin mendapatkan dari benteng tersebut harta rampasan perang, ada 1000 tombak, ada 4000 busur, ada 40.000 pohon kurma, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang ditemukan oleh muslimin adalah kitab Taurat yang tua. Dan ini dianggap peninggalan dari zaman Musa alaihissalam. Kitab Taurat yang lama sekali. Dan orang-orang Yahudi memohon kepada Nabi SAW mengembalikan ke mereka karena itu adalah peninggalan mereka. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, karena Taurat walaupun ada yang diubah, tetap saja Allah menyebutkan pernah turun dari langit. Karena minimal masih ada sebagian ayatnya. Dan tidak boleh muslimin menghina kitab ini. Yang salah adalah orang-orang Yahudi yang mengubahnya. Tapi tetap Taurat dengan kesuciannya. Maka Nabi SAW pun akhirnya mengembalikan ya, Taurat tersebut dan menyuruh sahabat untuk merawat. Jadi dengan cara baik, dengan cara pelan-pelan lalu diberikan kepada orang-orang Yahudi itu. Khaybar adalah wilayah yang sangat luas dan perkebunan terbesar di seluruh jazirah Arab di Khaybar, perkebunan kurma. Sebagian Yahudi datang dan berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, Khaybar penuh dengan kebun-kebun yang luas. Kaum laki-lakinya itu sudah dikeluarin, dikumpulin, sebelum mereka diusir keluar ke negeri Syam, ada di antara mereka yang datang mengatakan, hai Muhammad, Khaybar perkebunan yang sangat luas. Ini seluruh wilayah Khaybar, sampai sekarang teman-teman Khaybar itu luas sekali. Kalau benar informasi yang saya dapatkan, sekarang kerajaan Saudi sudah membuka peluang untuk jemaah umroh dan jemaah haji boleh datangi semua kota di Saudi. Kalau itu betul beritanya, saya baru dapat, saya belum tahu juga tentunya, maka sangat baik ini, karena kita bisa jadikan salah satu program untuk umroh kita kalau lagi kunjungi Madinah bisa ke Khaybar, bisa melihat benteng-benteng Yahudi yang tertinggal di sana kan. Memang Khaybar sebuah wilayah yang sangat luas dan sampai sekarang masih penuh dengan pohon-pohon kurma gitu kan. Maka mereka bilang, hai Muhammad, Khaybar penuh dengan kebun-kebun yang luas. Bila engkau mau, biarkan kami tinggal di Khaybar dan mengurus kebun-kebun yang sekarang sudah milik kalian. Dan kami sebagai pegawai kalian. Kami hanya meminta berilah kami tempat tinggal dari rumah-rumah kalian ini sebagai tumpangan saja. Dan hasil perkebunan ini setengahnya buat anda dan setengahnya buat kami. Jadi orang-orang Yahudi tadinya pemilik, sekarang sudah nggak bisa. Sudah diribut dengan kekuasaan dan kekuatan kan. Maka milik muslimin, mereka datang memohon, sudahlah, ini semua milik kalian hai muslimin. Kami tidak usah diusir ke negeri Syam, kami tetap tinggal di sini. Kami jadi pegawai kalian dan tunjuk aja rumah mana yang kami tinggalin, terserah. Tidak harus kembali ke rumah-rumah yang pertama. Rumah mana saja kami tinggalin karena ini rumah masing-masing orang. Pekerjakan kami tapi hasil kebunnya setengah buat kami.
Maka Nabi SAW setuju dengan itu. Karena memang tidak mungkin muslimin mengurus Khaybar. Kalau muslimin mengurus Khaybar pada saat itu, berarti Madinah akan kosong, gitu kan? Sementara pasukan harus kembali ke sana. Saat Nabi SAW masih di Khaybar, salah seorang muslimin ternyata menemukan ada emas dan perak yang tersembunyi di rumah Kanana bin Abi Hukaik, raja mereka. Ingat tadi syaratnya apa? Tidak boleh ada emas dan perak ditimbun. Kalau ada, semua Yahudi dibunuh. Nggak boleh berkhianat. Gitu. Raja Khaybar ini justru yang menandatangani kesepakatan dengan stempelnya dia dengan Nabi SAW kalau tidak ada yang tersembunyi dari emas mereka. Tapi justru malah dia yang sembunyi. Dan ini di rumahnya dia ditemukan. Dianya yang sembunyi. Dia kan tadinya sudah minta juga sepakat agar muslimin biarkanlah mereka tinggal di situ. Dan dia yakin orang-orang Yahudi nanti akan mengembalikan dia sebagai raja ke rumahnya. Oke lah jadi pegawainya muslimin tapi tinggal di rumahnya sendiri. Dia berharap emas itu nanti bisa dikelola sama dia. Nabi SAW lalu memerintahkan agar Kanana bin Abi Hukaik didatangkan dengan adiknya yang bernama Rubayyi. Rubayyi ini partner Kanana dalam kerajaan dan ia dibawa ke dalam rumah sendiri lalu diperlihatkan. Apa ini wahai Kanana? Lihat nih, kenapa kau sembunyikan emas ini? Maka Kanana sangat ketakutan karena sesuai syarat seluruh Yahudi akan dibunuh bila ditemukan ada harta yang disembunyikan. Kanana pun memohon ampun dan maaf kepada Nabi SAW agar hanya dia saja yang dihukum dan jangan semua Yahudi. Maka Nabi SAW memerintahkan agar Kanana dan adiknya Rubayyi yang dibunuh di hadapan seluruh Yahudi. Jadi ini kejadian kena pengkhianatan dan dia bagaimana Nabi SAW masih toleransi. Kalau akad yang awal semuanya dihukum nih. Ya. Tapi akhirnya cuma 2 orang ini yang dieksekusi mati karena memang mereka berkhianat. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian adalah masalah Khaybar diracuninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian pembunuhan Kanana dan adiknya dieksekusi mati tadi, salah seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harith, istri Salam bin Mushkim. Kalau masih ingat Salam bin Mushkim tadi, pimpinan Yahudi yang ditemukan di benteng kedua, benteng Sa'ab, lagi dalam keadaan sakit dan dia yang paling suka menyerang muslimin dari belakang. Dalam arti kata membiayai pasukan kalau mau menyerang Madinah, memberikan duit kalau ada penyair-penyair yang mencaci maki Islam dan seterusnya. Istrinya dia bernama Zainab, suaminya sudah terbunuh tadinya. Dia dan juga adiknya, Zainab binti Haris istri Salam bin Mushkim yang juga telah dibunuh dan ia juga adiknya Marhab, kesatria Yahudi yang juga tadi terbunuh di tangan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada kaum muslimin agar menyampaikan pesan kepada Nabi SAW bahwasanya mereka atau Zainab ini mengatasnamakan sukunya orang-orang Yahudi agar meminta maaf dan sebagai bentuk maaf Zainab menawarkan untuk memasakkan makanan untuk seluruh pasukan muslimin. Dia akan gerakkan semua wanita Yahudi untuk masak dan dihidangkan untuk muslimin. Nabi SAW mengatakan baiklah, dimaafkan semua, dalam arti kata dimaafkan, tidak kena hukuman dibunuh sebagaimana dibunuhnya 2 orang tadi yang sudah berkhianat. Nabi SAW mengatakan saya sudah maafin memang dari Kanana, tapi Kanana dibunuh gitu kan. Kalian pun sudah saya maafkan untuk tidak dihukum mati. Maka Zainab bilang kalau gitu izinkan kami masak makanan untuk pasukan anda sebagai bentuk terima kasih. Diizinkanlah, waktu mereka masak, si Zainab ini berkhianat lagi. Orang-orang Yahudi ini luar biasa khianatnya. Apa yang dia lakukan? Khusus nampan yang dihidangkan untuk Nabi SAW, kan dulu zaman dulu tuh mereka buat roti gandum, dibuat lebaran-lebaran roti gandum, ditaruh di atas wadah nampan yang besar, kemudian di atasnya ditaburin daging, baik itu berkuah ataupun daging yang dibakar gitu kan. Dan orang-orang Yahudi sangat tahu kalau Nabi SAW sangat gemar memakan kambing, gemar sekali memakan kambing, terutama paha kambing. Maka khusus wadah yang pertama, yang paling pertama dipikul oleh orang-orang Yahudi ini, itu wadah yang ditaruh paha kambing. Yang lainnya semua tidak ada paha kambingnya. Karena mereka tahu Nabi SAW sangat gemar paha kambing dan sahabat tahu. Maka wadah itu hanya akan dihidangkan untuk Nabi SAW. Dan ini karena kebetulan juga besok insya Allah Idul Adha, bagi bapak ibu yang masih alergi dengan kambing harus berhenti ini. Berhenti alerginya maksudnya. Ya.
harus makan. Gitu kan. Persepsi yang salah tentang kambing ini harus diperbaiki. Masalah orang kolesterol, darah tinggi itu bukan dari kambing. Ya. Kalau jeroannya mungkin kita bisa mengatakan penyebab kolesterol, tapi daging kambing mustahil. Ya. Daging kambing adalah daging yang sangat sehat. Dan kalau ada yang mengatakan kambing adalah makanan orang Arab, salah. Makanan orang Islam, ya, kambing itu. Karena pertama Nabi SAW dalam hadis Bukhari sangat gemar makan paha kambing. Kalau semua muslim yang syahadat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, makan kambing karena Rasulullah SAW suka, dapat pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau orang Arab, Jazirah Arab, keluar anak laki-laki atau perempuan, mau orang bule yang sudah syahadat muslim, keluar anaknya laki-laki atau perempuan, orang Melayu muslim, keluar anaknya laki-laki atau perempuan, orang hitam dari Afrika juga sama, laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, nggak bisa diganti hewan lain, gitu kan? Kambing atau domba, nggak bisa sapi, walaupun sapi lebih besar, walaupun unta lebih besar. Karena pernah waktu keponakan Aisyah radhiyallahu anha itu lahir, lalu keluarganya datang menyembelihkan unta, karena dianggap ini syukur kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, salah. Nabi SAW menyuruh untuk menyembelih domba dan tidak bisa diganti hewan lain. Akhirnya teman-teman sekalian, kita harus tahu di poin kedua ini kalau kalau akikah harus kambing, berarti sunnah juga diantaranya memakan sebagian dagingnya. Yang ketiga kita punya Idul Kurban, Idul Adha yang besok insya Allah terjadi dengan izin Allah. Di Idul Adha ini Nabi SAW menyembelih dalam riwayat Bukhari 2 ekor domba yang berkulit putih bertitik-titik hitam yang bertanduk. Ya. Kemudian dari riwayatnya Nabi SAW menyembelih sampai 65 ekor. Tentu boleh sapi, boleh unta. Kita di Indonesia karena menganggap kita lebih familiar dengan sapi. Oke lah, itu dagingnya mungkin. Tapi salah kalau ada orang menganggap saya nggak usah kurban dengan kambing deh, karena saya tidak suka dagingnya. Ini salah. Karena memang daging kambing sunnah Nabi SAW. Bahkan ulama sepakat mengatakan lebih afdal kambing dan domba daripada sapi. Gitu kan? Ada sebagian bahkan mengatakan walaupun 1 ekor banding 1 ekor. Padahal kambing lebih kecil. Gitu kan? Tapi boleh sapi, boleh unta. Cuma yang perlu digarisbawahi sapi dan unta ini maksimal 7 orang. Bukan harus 7 orang. Karena kita di Indonesia fahamnya kalau sapi harus 7 orang. Ada seorang ibu pernah mengatakan pada saya, Ustaz saya sudah siapin sapi saya, suami saya sama anak saya 3 orang. Kami mau cari lagi 4 orang biar sampai 7 orang. Untuk apa Bu tambah genapin 4 orang ini? Ya supaya lengkap 7 orang. Nggak usah. Kalau ibu mampu 1 ekor sapi cuma bertiga saja. Kalau 1 orang mampu 1 ya 1 saja sendiri. Kenapa harus dibagi-bagi pahalanya? Gitu ya. Jadi jangan, kecuali kita tidak mampu. Cuma mampu dibagi sampai 7 orang baru boleh gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kambing ini adalah sesuatu yang positif. Dan sunnah Nabi SAW Idul Adha menyembeli dan memakan sebagian. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, Nabi SAW membagi 3 kurbannya. Sepertiga diambil untuk keluarganya, sepertiga untuk dikasih fakir miskin, sepertiga dibagi lagi kepada orang-orang lain hadiah. Jadi orang kaya pun boleh dapat daging kurban. Ya. Kalau kita sudah berkurban, nanti kita kunjungin keluarga kita yang berkurban juga, lalu kita mau pulang dikasih hadiah 1 kresek nih, 1,5 kilo, ini 1 kilo. Ambil. Nabi SAW makan daging kurban itu. Dan memang 4 hari kita disuruh makan itu ya. Namanya hari nahar, hari pengurbanan. Dan hari tasyrik adalah hari menikmatin hasil kurban. Mulai besok sampai hari Kamis nanti, ini juga hukumnya haram puasa. Walaupun besok Senin, nggak boleh puasa. Gitu kan? Hari Kamis itu hari terakhir tasyrik, tanggal 13 juga nggak boleh puasa. Diharamkan puasa, dilarang oleh Nabi SAW. Baiklah. Intinya makan kambing ya. Yang membuat masalah hanya bumbunya. Ya. Kita ahli bumbu di Indonesia ini. Garamnya banyak, santannya banyak. Nah ini yang jadi masalah. Kalau daging kambing nggak ada masalah, insya Allah ya. Baik. Nabi SAW akhirnya menerima tadi penawaran masakan, dan orang-orang Yahudi tadi Zainab ini meletakkan nampan yang pertama paha kambing, sehingga semua sahabat pada saat melihat, mereka betul-betul melihat ini ada paha kambing, berarti Nabi SAW tahu suka nih. Udah biarin aja Nabi yang makan nih. Ditaruhlah di lapangan yang luas, makanan tersebut banyak, nampan ini banyak, mungkin bisa sampai 1000 nampan, banyak sekali, gitu kan? Karena memang 1000 lebih pasukan muslimin. Mereka menunggu Nabi SAW keluar. Ditaruhlah nampan itu paling tengah, gitu kan? Untuk Nabi SAW di kiri kanan banyak nampan-nampan yang lain. Waktu Nabi SAW keluar, sahabat ini pada saat itu dalam sebuah riwayat dikatakan sudah 3 hari kelaparan, gak ada makanan, habis. Dalam peperangan gitu kan, pasukan butuh makanan, butuh ekstra tenaga. Waktu dihidangkan makanan, wah ini
sebuah karunia, pemberian dari Allah SWT. Mereka tunggu saja Nabi sebagai adabnya, tata keramanya, jangan buru-buru makan lah. Tunggu Nabi. Nabi SAW begitu keluar, kemudian Nabi membaca basmalah, begitu beliau mengambil bagian dari daging kambing itu, dicuil gitu kan, dimasukkan ke mulut, sahabat semua sudah ngambil makanan. Baru saja masuk ke mulut Nabi SAW, kata Nabi SAW, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian. Sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah lapar 3 hari nih. Kata Nabi SAW, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang masuk di mulutnya, berhenti. Subhanallah, 3 hari nggak makan lapar, tapi kepatuhan pada Allah dan Rasulnya tinggi sekali. Mereka tinggalkan semua. Kata Nabi SAW, panggil pimpinan-pimpinan Yahudi di sini. Yang masih ada nih, panggil semua. Kan tadi Kanana dan adiknya sudah dibunuh kan, tapi ada pimpinan yang lain, panggil semuanya. Panggil semua, pendeta-pendetanya datang. Lebih dari 15 orang semua datang. Kata Nabi SAW, hai Yahudi, ya ma'syarul Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata mereka, tentu hai Muhammad, kami akan jujur. Gitu kan? Kebetulan orang-orang Yahudi di Khaybar ini Bapak Ibu sekalian, suku Nadhir dan Kainuqa memiliki jalur kakek yang satu. Dan ada satu kakek mereka, jadi mereka sangat menjaga jalur nasabnya. Ada satu kakek mereka itu terkenal lemah secara fisik. Secara fisik lemah, orangnya penakut, tapi karena keturunan raja jadi raja juga akhirnya. Mereka malu menisbatkan diri pada kakek itu. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pendeta-pendeta Yahudi sepakat menghapus namanya orang itu dari jalur nasab. Tapi orang Yahudi nggak tahu. Dan mereka mengalihkan nama kakek ke kakek Yahudi yang lain dari suku Quraidah yang di Madinah, gitu kan? Itu terkenal orangnya kuat, perkasa segala macam. Mereka mengatakan waktu Nabi bilang, siapa kakek kalian? Di depan mereka semua. Dan ini strategi Nabi SAW untuk menjebak Yahudi agar tidak berkhianat. Karena Nabi sudah tahu sifat mereka. Siapa kakek kalian? Oh kakek kami Fulan bin Fulan. Yang paling hebat nih. Jadi kakek yang mereka disebutkan nama ini pemberani, punya keturunan banyak, hartanya banyak. Kata Nabi SAW, kalian telah dusta. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Yang lemah dan kalian tidak mau menisbatkan nama padanya. Orang-orang Yahudi kaget. Ini orang Yahudi yang lain pun masyarakat biasa nggak ada yang tahu nih. Yang tahu cuma pimpinan-pimpinannya. Nabi SAW tahu sudah mereka terjebak, maka Nabi bilang, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqin sa'altukum man syai'? Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya lagi? Apa jawaban Yahudi? Hai Muhammad, kalau kami dusta, pasti kami jujur. Kalau kami dusta, maka Allah akan memberitahukan kepadamu kedustaan kami sebagaimana Allah beritahukan kepadamu siapa kakek kami. Kalimat ini apalagi yang kurang jelas, berarti mereka tahu ini Nabi. Ini utusan Allah gitu kan. Kalau kami dusta, pasti kami jujur. Kalau kami dusta, maka Allah akan memberitahukan kepada Anda tentang kebohongan kami sebagaimana Allah telah membuka siapa kakek kami. Kata Nabi SAW, baik. Siapa penghuni neraka? Nabi SAW tuduh poin ditanya. Siapa penghuni neraka? Kami atau kalian? Apa kata Yahudi? Kami masuk duluan. Lalu digantikan oleh kalian. Maksudnya mereka masuk dulu, nanti masuk surga, muslimin gantiin gitu. Tapi pengakuan mereka kami masuk duluan. Lalu kata Nabi SAW, kalian dusta, kami tidak akan menggantikan kalian. Maknanya apa? Tahu mereka akan kekal di api neraka. Baik, mereka diam. Orang-orang Yahudi ini yang hadir di situ, yang dengar orang-orang awamnya nggak ngerti. Kok kita jadi ahli neraka nih gitu. Baiklah, kata Nabi SAW yang ketiga, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqin sa'altukum man syai'? Jujur nggak kalau saya tanya lagi sekarang? Kata mereka, tentu saja. Terjebak 2 kali. Baiklah, dan ini pendeta-pendeta mereka. Apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Kalau dari awal Nabi tanya, dusta nih. Maka kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian taruh racun? Apa sebabnya? Jawabannya Yahudi begini, ini riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian letakkan racun? Mereka bilang begini, hai Muhammad, kami mau memastikan apakah kau Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi, kau tidak akan kena racun itu. Kau akan tahu kalau ada racun. Tapi kalau kau bukan Nabi, kau hanya seorang raja yang mau merebut kerajaan kami berharap kau mati dengan racun itu, kemudian
kami kembali merebut kerajaan kami. Yarhamkallah. Maka di sini perkataan Yahudi, kami memastikan kamu adalah nabi atau bukan, sudah jelas. Karena mereka bilang kalau kau nabi kau akan tahu itu ada racunnya. Ya, padahal sekarang nabi sudah tahu, gitu kan? Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, tapi Muhammad, dari mana kau tahu kalau itu ada racunnya? Gitu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW mengangkat paha kambing itu lalu mengatakan, akhbarani hadza dhira, yang telah memberitahukan kepada saya ada racun paha kambing ini. Dan ini riwayat Bukhari, ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Paha kambing yang sudah dimasak bisa berbicara dan menyampaikan kalau dia diracuni oleh orang-orang Yahudi. Salah seorang yang bernama Bishr bin Bara radhiyallahu anhu sempat memasukkan ke dalam perutnya. Jadi ternyata racun ini bukan hanya dikasih, bukan semua makanan, tapi yang diracuni sebenarnya yang difokus adalah yang ada di nampan Nabi SAW. Ada sahabat yang duduk satu nampan dengan Nabi SAW. Di antaranya seorang yang bernama Bishr bin Bara radhiyallahu anhu. Beliau sempat waktu Nabi cuil dan masuk ke mulut Nabi SAW, dia juga cuil, dia langsung masuk dan dia sudah mengunyah. Ya, karena laparnya dia sudah sempat menelannya malah. Ia berkata, wahai utusan Allah, aku benar-benar merasakannya dari awal aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat Anda memakannya, maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mulia daripada Anda, maka aku pun ikut memakannya. Beberapa hari kemudian, Bishr radhiyallahu anhu cacat fisik. Dan setahun kemudian ia wafat akibat racun tersebut. Jadi saking kerasnya racun itu, sampai cacat fisik sahabat ini. Saat ia wafat, Nabi SAW memerintahkan agar Zainab didatangkan dan dihukum pancung yang menaruh racun itu, gitu kan? Jadi awalnya tidak dipancung, kenapa? Karena belum ada korbannya. Ya. Dan ini sebuah hukum syar'i juga. Ya, bukan berarti orang itu sudah menaruh racun kemudian langsung dipenggal, enggak. Nabi SAW tahu ada racun. Orang Yahudi semua sudah menyaksikan masalah itu. Tapi Nabi SAW menghukum wanita tadi yang meletakkan racun itu pada saat sudah ada korbannya. Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah riwayat sahih, aku terus saja merasakan ganasnya racun Yahudi sampai aku merasakan racun tersebut menahan urat jantungku. Ya. Ini kata Nabi SAW, karena Nabi sempat masukkan ke mulutnya, walaupun tidak sempat menelan. Tapi ada bagian racun yang masuk di mulut Nabi SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sungguh Allah telah menggabungkan pada Nabi SAW kenabian dan mati syahid. Karena matinya Nabi mati dalam keadaan Nabi itu sudah fadilah. Tapi bisa saja racun itu juga menjadi penyebab. Ya, sehingga Nabi SAW mendapatkan mati dalam keadaan Nabi dan mati juga mati syahid. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Tentu tidak semua ulama sependapat dengan ini. Baik, ini adalah kisah tentang bagaimana diracuninya Nabi SAW. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang tentang kembalinya Nabi SAW ke Madinah dan juga sampainya berita kekalahan Yahudi didengar oleh orang-orang Quraisy Mekah.